Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chen Yuan, yaitu di part ke-15. By the way, terima kasih untuk kalian semua, yaitu Bang Iwan Skate, Dimas Koro, dan Gema yang telah memberikan donasi kepada channel Cocot Pidal untuk lebih berkembang, tepatnya untuk beli HP baru biar gak nge-lag tiap kali edit ya Mok. Maunya saya kasih 2 jam atau 3 jam, tapi setengah jam aja HP-nya sudah panas error. Ya tapi nggak apa-apa, yang penting bikin konten ya Mok. Langsung saja. Lupa, ada pantun dari Mas Supri. Bakar siput di pinggir laut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Chen Yuan yang melirik ke arah Guan Xuanyi. Di sana ia pun bergumam, lebih mudah dia ada di sini. Kenapa tidak ambil saja malam ini? Apa tidak bisa? Namun demikian, bagaimana pengaturan kursinya hari ini? Sambil ia pun melihat ke arah seseorang pria di sana. Apa sekelas Han Sansui hanya layak diduduk di baris kedua? Chu Tenghui, bukankah ini nama pemimpin tertinggi di kota Seoul? Tampaknya reputasiku sebagai Tuan Yan cukup baik di kota Seoul, bukan? Sambil ia pun menatap ke arah kursi yang bertuliskan nama Chu Tenghui. Tapi seketika ia pun terkejut karena kursi itu diduduki oleh seorang gadis. Di sana gadis itu pun berkata, "Maaf, saya terlambat." Dan ternyata gadis itu pun sangat cantik dan seksi. Seseorang di sana pun berkata, "Siapa wanita ini? Kenapa gadis itu duduk di kursi sekretaris Chu?" Dan temannya pun berkata, "Jangan bicara omong kosong. Itu putri satu-satunya sekretaris Chu. Namanya Chu Yumo. Sekretaris Chu ada urusan hari ini dan tidak bisa datang." Dan temannya pun berkata, "Apa dia Chu Yumo? Temperamennya benar-benar tidak biasa. Jika aku ingin menangkapnya, aku mungkin harus bekerja lebih keras selama 50 tahun. Lalu temannya pun berkata lagi, "Jika kau ingin makan kotoran, terserahmu." Sambil terlihat Chen Yuan di sana yang menguping pembicaraan mereka. Dan ia pun bergumam, dia sebenarnya adalah putri seorang pemimpin dan dia sangat cantik. Wanita seperti ini. Sambil ia pun melirik ke arah Chu Yumo itu. Dan tiba-tiba ia pun malu di sana sambil bergumam, pastinya tidak boleh dikacaukan. Nanti sistem sialan pasti akan mengacaukannya lagi. Sambil kita diperlihatkan Tang Aoji di sana yang mendekat ke arah Chu Yumo. Dan ia pun berkata, "Nona Chu, nama saya Tang Aoji. Senang bertemu dengan Anda." Lalu ia pun bergumam, ini adalah putri dari pemimpin tertinggi dan akan sangat bermanfaat bagi perkembangan grup jika menjalin hubungan. Meski melangkah lebih jauh, pernikahan bukanlah hal yang mustahil. Sambil Chu Yumo itu pun menjabat tangan dari Tang Aoji. Dan di sana ia pun berkata, "Halo Tuan Tang, senang bertemu dengan Anda." Lalu ia pun bergumam juga, ini dia lagi, kesopanan dan sanjungan yang familiar. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan setuju jika ayah datang ke makan malam jelek ini. Sambil ia melirik ke arah Chen Yuan lagi. Dan di sana Chun Yumo pun bergumam, siapa orang ini? Sangat asing baginya menjadi begitu muda dan duduk bersama orang tua seperti Tang Aoji. Lalu ia pun berkata, "Halo, namaku Chu Yumo, siapa namamu?" Sambil terlihat Chen Yuan di sana hanya terdiam. Dan ia pun bergumam, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Berbalik dengan cepat, "Abaikan." Sambil terlihat Chu Yumo itu yang bergumam, "Ada apa dengan orang ini? Dia sangat malu padaku. Apa aku menakutkan?" Lalu Chen Yuan di sana pun berkeringat dingin bergumam, "Aku tidak bisa berkomunikasi secara verbal dengannya. Jika sistem mengikat lagi, bahkan mengikatnya tanpa izin, semuanya akan berakhir." Lalu Chu Yumo itu pun berkata, "Ada apa denganmu? Aku menanyakan namamu dan kau tidak menyebutkan namamu juga. Itu sangat tidak sopan." Dan Tang Aoji di sana pun berkata, "Tuan Yan, Anda terlalu menyendiri. Ini putri sekretaris Chu." Sambil terlihat Chen Yuan di sana yang hanya terdiam. Lalu dari sampingnya terdapat Zhang Haotian di sana berkata, "Kakak Yan, kenapa Anda tidak menyapa?" Dan Chen Yuan pun bergumam, tidak ada solusi lagi. Dan ia pun berkata, namaku Chen Yuan." Sambil kita diperlihatkan notif di sana yang muncul bertuliskan, "Operasi guguk penjilat dimulai." Sambil Chu Yumo itu menatap ke arah Chen Yuan. Dan ia pun bergumam, "Apa? Sepertinya dia tidak terlalu pede untuk bertemu orang ya." Dan notif pun muncul lagi, nama Chu Yumo, usia 22 tahun, tinggi 173 cm, berat 54 kg, penampilan 9,1 poin. Kesukaan wanita ini terhadap tuan rumah 0 poin. Mengikat hubungan guguk penjilat, jika kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik akan berhasil dan dia akan menjadi guguk penjilat tuan rumah. Serangan balik
hadiah 10% dari konsumsi guguk emas, hadiah 35 poin penguatan, keterampilan bonus, penguasaan senjata api. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan di sana makin ketakutan bergumam, benar saja, sistem sialan menipuku lagi. Sambil terlihat juga Coyumo itu yang menatap ke arah Chen Yuan dan ia pun bergumam, Chen Yuan, aku akan mengingatmu. Sambil kita diperlihatkan di malam hari di gedung lelang itu dan seseorang pun berkata, hadirilah sekalian, saya tunjukkan barang lelang pertama kita malam ini. Sambil kita diperlihatkan acara lelang itu yang sudah dimulai dan itu adalah tuan rumah aktor terkenal Ouyang Ling. Dan ia pun berkata lagi, rantai atas ini dibuat khusus untuk replika Heart of Ocean di Titanic, diproduksi oleh perusahaan perhiasan ternama dan merupakan desainer papan atas dengan bakat unik, dihiasi dengan emas putih dengan berlian biru langka berbentuk hati dan dikelilingi oleh berlian putih. Ini adalah satu-satunya di dunia melambangkan cinta abadi sampai mati. Sambil kita diperlihatkan lampu-lampu di sana yang menyorot ke arah Leontin itu dan seseorang pun berkata, harga awal 120 juta. Sambil kita diperlihatkan beberapa gadis di sana yang berkata, ini sebenarnya jantung lautan, hanya ada satu di dunia. Jika kau bisa membelinya untukku, aku bersedia menikah lagi. Dan seseorang pun berkata lagi, aku sangat membenci ayahku, aku tidak bekerja cukup keras, aku tidak mampu membeli kalung ini. Dan gadis di sampingnya pun berkata juga, jika aku tidak mendapatkan kalung ini, sosok, penampilan, etika, pergaulan, karakter baik, dan bahkan jiwaku akan hancur. Sambil terdengar tawaran di sana yang berkata 130 juta, 140 juta, 150 juta. Dan kita diperlihatkan Chen Yuan di sana yang menawar dengan harga, saya akan membayar 300 juta. Dan seketika para tamu itu pun terkejut dan di sisi Coyumo ia pun menatap ke arah Chen Yuan sambil bergumam, bagaimana orang ini bisa begitu sombong? Dia membayangkan dia adalah keturunan dari keluarga kaya, tapi aku tidak menyangka dia berasal dari keluarga kaya itu. Sambil kita diperlihatkan panitia lelang itu yang terkejut dan ia pun berkata, sial, menggandakan, bagaimana kau bisa meminta harga seperti itu? Bagaimana kau bisa membiarkan orang lain bersaing denganmu? Lalu ia pun berkata, total tawaran Tuan Yan di posisi 5 adalah 300 juta, adakah yang menawar lebih tinggi? 300 juta sekali. Sambil terlihat para tamu di sana yang shock dan seseorang pun bergumam, sialan, nenekku yang memintanya, aku tidak kuat dengan harga semahal itu. Dan panitia pun berkata lagi, 300 juta 2 kali. Sambil kita diperlihatkan pasangan itu yang berkeringat dingin dan gadisnya pun marah berkata, sialan, sialan, aku tidak bisa jadi beli. Dan orang itu pun berkata, sayang, nanti masih ada lagi yang baru, dan bagaimana kalau kita ambil yang lain saja? Sambil terdengar panitia itu yang mengetok palu dan ia pun berkata, 300 juta 3 kali, terjual. Sambil Chen Yuan pun membayar Leontin itu dan ia pun berkata, setelah kau membungkus kalung ini, berikan saja kepada Nona Gao Xuanyin di belakangku, ini adalah hadiahku untuknya. Sambil kita diperlihatkan juga senior Xin di sana yang berkata, apa itu dia, bintang gosip itu? Sambil ia pun menatap ke arah Gao Xuanyin di sana, kesukaan Gao Xuanyin pun plus 10 dan seseorang di sana pun berkata, Tuan Yan benar-benar jatuh cinta padanya. Plot bos macam apa ini? Ini benar-benar terjadi. Ternyata itu adalah Gao Lang dan ia pun mendekat ke arah Gao Xuanyin sambil berkata lagi, kakak, Tuan Yan akan memberimu hati lautan. Astaga, ini sangat romantis kakak. Sambil kita diperlihatkan notif di sana yang bertuliskan lagi, kesukaan Gao Xuanyin plus 10. Lalu Gao Xuanyin di sana pun bergumam, aneh sekali, aku tahu dia bajingan yang mempermainkan wanita, tapi saat dia memberiku kalung ini, aku masih merasa malu, bahkan diam-diam aku bahagia. Sambil terlihat notif yang bertuliskan kesukaan Gao Xuanyin plus 10, kesukaan saat ini 35. Lalu Gao Xuanyin pun bergumam lagi, tidak, ini bukan aku. Gao Xuanyin, kau tidak boleh jatuh ke dalam perangkapnya. Kau adalah wanita mandiri dengan cita-cita dan ambisi. Sambil ia menatap tajam ke arah Chen Yuan itu dan ia pun bergumam lagi, aku tidak akan pernah tergerak oleh Chen Yuan dengan mudah. Tidakkah kau ingin melemparkan uang itu padaku? Maka aku akan menghabiskan uangmu sampai mati. Biar kau tahu betapa kuatnya aku, biar kau merasakan sakitnya. Sambil ia pun masih menatap ke arah Chen Yuan. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah barang yang dibungkus di sana dan presenter di sana pun berkata, semuanya
berikutnya adalah item lelang kedua hari ini. Salah satu highlight hari ini adalah piano, tapi ini bukan piano biasa, ini adalah kristal piano. Sambil mereka pun membuka dan panitia pun berkata, peringkat kedua di antara 10 piano terkenal di dunia terbuat dari kristal murni. Master Lang pernah menggunakan piano ini. Harga awal 30 juta dan seseorang di sana pun menawar sambil berkata, saya akan membayar 35 juta, 40 juta. Dan seseorang lagi pun menawar 45 juta. Tapi Chen Yuan di sana pun malah menawar dengan berkata, saya akan membayar 200 juta. Sambil terlihat beberapa orang di sana terkejut dan orang itu pun berkata, wah sial, kenapa orang itu lagi? Sambil terlihat Chen Yuan yang bergumam, piano ini bisa diberikan kepada Presiden Zhou Yuqi untuk dimainkan. Tapi tiba-tiba seseorang di sana pun berkata, saya akan membayar 210 juta. Sambil terlihat Chen Yuan yang terkejut melirik ke arah belakang. Ternyata itu adalah seorang gadis dengan gaun berwarna merah dan Chen Yuan pun menatapnya sambil bergumam, ternyata dia adalah Sang Guan dari grup Sheng Huo. Keluarganya membuat game mobile, jadi tidak heran dia kaya raya. Lalu Chen Yuan pun berkata 300 juta dan Sang Guan pun berkata 310 juta. Sambil terlihat Chen Yuan yang melirik ke arahnya dan Chen Yuan pun berkata lagi 500 juta. Dan seketika para tamu di sana pun terkejut mendengar Chen Yuan yang menawar 500 juta. Lalu kita diperlihatkan panitia di sana terkejut menangis dan ia pun berkata, sesuatu senilai 30 juta yuan dijual seharga 500 juta yuan. Aku sangat benci dengan orang kaya. Lalu ia pun berkata, total harga jual Tuan Yan di nomor 5 adalah 500 juta yuan. Apa ada harga yang lebih tinggi? 500 juta satu kali, 500 juta dua kali. Sambil terlihat mereka semua yang hanya terdiam. Lalu 500 juta tiga kali terjual. Sambil terlihat Sang Guan itu yang menatap ke arah Chen Yuan. Lalu di sisi panitia itu pun berkata, terima kasih kepada Tuan Yan atas dukungan kuat Anda terhadap lelang. Lalu Sang Guan pun berkata, Tuan Yan sangat kaya dan berkuasa sehingga saya rela menjadi yang lebih rendah. Namun jika kau membeli piano dan memajangnya, sayang sekali Anda harusnya bisa memainkannya kan? Lalu Chen Yuan di sana pun menoleh berkata, Nona Sang Guan, bagaimana kau tahu kalau aku bisa bermain piano? Lalu ia pun bergumam, kau gadis kecil, kau masih menggodaku. Sepertinya kau tidak akan berhenti jika kau tidak berpura-pura menjadi keren. Lalu Chen Yuan pun berdiri menuju ke arah piano itu sambil berkata, karena Nona Sang Guan sangat memintanya, aku akan naik dan memainkan sebuah musik. Ini piano terbaik Nona, ngomong-ngomong ayo coba ini. Dan ia pun bergumam, biarkan kau merasakan kengerian keterampilan pianoku selama 60 tahun. Dan dengan cepat Chen Yuan pun memainkan piano itu dengan sangat lihai. Dan Sang Guan pun bergumam, orang itu benar-benar bisa bermain piano. Dan seseorang gadis pun terenyuh berkata, ini juga bagus, sangat nyaman untuk didengarkan. Level Tuan Yan telah melampaui semua master kontemporer. Sambil mereka pun menatap ke arah Chen Yuan itu yang memainkan piano. Lalu seseorang di sana pun berkata, sayang, sepertinya aku telah melihat cinta pertamaku. Xiaomei, aku tidak punya pilihan lain selain meninggalkanmu. Sambil gadisnya di sana pun marah dan seseorang pun berkata lagi, nenek, aku sangat tersentuh. Nenek, aku sangat merindukanmu. Dan seseorang pun berkata, kakek, jangan pergi ya, jangan tinggalkan aku. Sambil mereka semua pun seakan-akan terhipnotis dengan lantunan dari piano Chen Yuan itu. Dan kita diperlihatkan notif yang bertuliskan kesukaan Gao Xuanyin plus 10. Dan Xuanyin pun bergumam, bisakah seseorang yang bisa menghasilkan musik seperti itu benar-benar memiliki hati kotor? Apa aku salah paham tentangnya? Sambil kita diperlihatkan notif lagi yang bertuliskan kesukaan Gao Xuanyin plus 10. Kesukaan Gao Xuanyin plus 10 lagi. Kesukaan saat ini adalah 55 poin. Sambil kita diperlihatkan juga senior Xin di sana yang menatap ke arah Chen Yuan yang bermain piano. Dan ia pun bergumam, aku akhirnya mengerti kenapa Yuki jatuh cinta pada Chen Yuan saat ini. Latar belakang keluarga, kekayaan, bakat, dan ketampanannya, dia benar-benar memenuhi semua kriteria dewa laki-laki.
Aku sangat dangkal, siapapun yang bisa memainkan musik seperti ini, pastilah orang yang punya cerita. Siapakah aku sehingga bisa menilai orang seperti itu? Sambil kita diperlihatkan notif di sana yang bertuliskan kesukaan Shin Bin-soo plus 100, kesukaan saat ini 5 poin. Dan di sana Chen Yuan pun menatap ke arah notif itu sambil bergumam, "Hah? Apa? Kesukaan melonjak 100 poin? Apa wanita ini mengalami perubahan suasana hati yang begitu besar? Apa kau terpesona oleh bakatku?" Sambil ia pun selesai memainkan pianonya. Dan di sana Chen Yuan pun bergumam lagi, "Benar saja, dalam beberapa situasi bakat lebih efektif daripada uang." Lalu Choyumo di sana pun senang berkata, "Aku tidak berharap kau bisa bermain piano dengan baik. Bisakah kita saling menambahkan WA? Sebenarnya aku punya beberapa pertanyaan keterampilan profesional yang ingin aku tanyakan padamu, Tuan Yan." Sambil Chen Yuan pun melirik ke arahnya dan ia pun bergumam, "Apa kau melihatku? Sayang sekali, aku tidak ingin berurusan denganmu." Lalu ia pun berkata, "Maaf, aku tidak membawa ponselku." Dan Choyumo pun berkata, "Dia benar-benar menolakku. Sungguh pria yang istimewa. Dia pasti tidak punya niat lain untukku." Sambil kita diperlihatkan notif yang bertuliskan kesukaan Choyumo plus 10 dan plus 10 lagi. Kesukaan Choyumo plus 10, kesukaan saat ini 30 poin. Dan Chen Yuan pun melirik ke arahnya sambil bergumam lagi, "Apa itu meningkatkan kesukaanmu? Kenapa akhir-akhir ini aku bertemu dengan wanita yang bermasalah?" Lalu Choyumo pun berkata, "Tidak masalah jika kau tidak membawa ponselmu. Kau dapat memberiku nomor ponsel atau ID WA-mu dan aku akan menambahkanmu." Tapi Chen Yuan di sana pun menjawab, "Ingatanku buruk, aku tidak ingat nomor ponselku." Dan Choyumo pun menjawab, "Tidak masalah, berikan aku nomor ID-mu dan aku akan mengirimmu seseorang untuk memeriksa nomor ponselmu." Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang hanya terdiam dan seakan-akan sunyi sepi di sana. Lalu Chen Yuan pun menjawab, "Kakak, aku benar-benar dikalahkan olehmu. Kenapa aku tidak bergabung denganmu?" Lalu Choyumo pun menjawab, "Aku tahu kau membawa ponsel kan, dan kau ingin berbohong padaku kan? Dasar kau ini kakak Chen Yuan." Lalu ia pun bergumam, "Benar saja, apa yang kau perjuangkan adalah yang terbaik, dan mereka yang berinisiatif menjualnya umumnya bukanlah hal yang baik." Tapi tiba-tiba panitia di sana pun berkata, "Barang yang kita lelang selanjutnya agak berbeda dengan barang sebelumnya. Ini bukan barang spesifiknya, tapi lelang hipotek perusahaan bangkrut." Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan di sana yang makin bahagia dengan adanya lelang itu, dan ia pun bergumam, "Bagiku ini adalah puncak malam ini." Lalu presenter gadis di sana pun berkata lagi, "Perusahaan pertama yang kita lelang, Big Cat TV, pernah menjadi salah satu dari 5 platform siaran langsung teratas di negara ini selama periode emas perkembangan siaran langsung internet. Nilai pasarnya pernah mencapai lebih dari 1 miliar, namun karena berbagai alasan dinyatakan bangkrut. Harga awalnya 50 juta. Dan Chen Yuan pun menawar di sana sambil berkata 60 juta. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang bingung dengan tawaran dari Chen Yuan itu. Dan Chen Yuan pun bergumam, "Apa yang terjadi? Tidak ada yang menawarnya. Apa Big Cat TV benar-benar menakutkan?" Sambil ia pun bertanya-tanya di sana. Lalu mereka semua pun bingung berkata, "Bocah lugu, dengan caramu menggandakan harga, siapa yang berani bersaing denganmu? Kau menawar harga yang konyol." Dan panitia di sana pun berkata, "Tuan Yan di kursi 5 menawar 60 juta. Itu sudah barang lelang ketiga yang dia menangkan malam ini. Sungguh heroik. Apa akan ada yang menawar lebih tinggi? 60 juta satu kali, 60 juta 2 kali, 60 juta 3 kali. Terjual." Sambil ia pun mengetok palu di sana, dan ia pun berkata lagi, "Saya berharap Big Cat TV dapat menjangkau seluruh penonton. Mari kita ciptakan kembali masa lalu yang cemerlang." Sambil mereka pun bersorak di sana. Tapi tiba-tiba terdapat seseorang yang melihat ke arah handphone yang bertuliskan, "Informasi sebenarnya tentang Tuan Yan adalah Chen Yuan. Jika ingin mengetahui lebih detail, silahkan menelepon kembali." Ternyata itu adalah Tuan Han Sansui. Di sana ia pun bergumam, "Chen Yuan kan? Mari kita lihat betapa lama kau bisa bangga." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan masih di ruangan lelang itu, dan di sana kita diperlihatkan Tuan Han Sansui yang menelepon seseorang sambil berkata, "Hei, ini aku, tentang Chen Yuan.
Apa yang kau ketahui? Ceritakan semuanya. Sambil kita diperlihatkan sebuah korek api di sana yang disulut, dan ternyata itu adalah Tuan Han Sansui yang sedang mendengarkan seseorang dari telepon yang berkata, Chen Yuan, laki-laki berkebangsaan Han, 21 tahun, lahir di distrik Mayang, kota Tianmen, provinsi Hubei. Ayahnya Chen Jianhong dan ibunya Ma Huimei adalah petani buah di kabupaten tersebut dan memiliki 2 kolam ikan. Mereka adalah keluarga yang sangat biasa. Chen Yuan bersekolah di SD Shuangfeng dan dia lanjut di SMP nomor 3 distrik dan lanjut lagi di SMA Tianyi dan Universitas Huda. Tapi aku memeriksa rekening bank pembayarannya, itu adalah akun IP teratas dan tertinggi di dunia. Tidak lebih dari 50 orang di dunia yang memiliki akun itu. Rekening semacam itu tidak memiliki batasan pembayaran apapun dan tidak masalah untuk mentransfer puluhan miliar sekaligus. Umumnya digunakan secara eksklusif untuk alokasi skala besar di tingkat nasional. Sambil Tuan Han Sansui itu pun terkejut dan ia pun bergumam, apa itu keluarga biasa? Sungguh lelucon internasional. Bisakah seseorang anak dari keluarga biasa memiliki sumber keuangan seperti itu? Seorang anak dari keluarga biasa dapat memberikan ratusan juta tanpa berkedip. Sambil ia pun masih membayangkan di saat tadi Chen Yuan yang membeli beberapa barang lelang di sana dengan sangat mahal. Lalu Han di sana pun bergumam lagi, omong kosong keluarga biasa, informasi orang itu pasti telah dirusak. Tunggu, mampu merusak informasi resmi? Betapa menakutkannya kekuatan keluarga itu. Sambil ia pun makin ketakutan di sana. Lalu ia pun berkata, hentikan penyelidikan segera, hentikan segera, jangan lakukan itu. Sambil terlihat Tang Aoji yang menatap ke arah Tuan Han itu yang ketakutan. Lalu Tuan Han pun berkata lagi, sial, sesuatu yang besar hampir saja terjadi padaku. Sambil kita diperlihatkan Tang Aoji di sana yang masih menatap ke arah Tuan Han dan ia pun bergumam, Han Sansui dari keluarga Han sedang memeriksa informasi Tuan Yan, tapi hasilnya sepertinya membuatnya takut sampai kencing. Mungkinkah Tuan Yan benar-benar keturunan dari keluarga tersembunyi? Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan masih di acara itu dan di sana mereka semua pun akan makan malam bersama. Lalu Tang Aoji di sana pun mendekat ke arah pasangan itu dan ia pun berkata, izinkan aku memberitahumu, Tuan Yan, kau tahu sebenarnya dia adalah bla 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 bla. Sambil mereka semua pun terkejut. Lalu kita diperlihatkan Zhang Haotian di sana yang didatangi oleh si rambut putih dan si rambut putih pun berkata, Kakak Tian, aku mendengar rumor bahwa tentang identitas dan latar belakang Tuan Yan. Dan Haotian di sana pun berkata, oh apa? Katakan padaku. Lalu si rambut putih di sana pun bercerita sambil membayangkan, aku mendengar bahwa Tuan Yan berasal dari keluarga Chen, salah satu dari 4 keluarga misterius di Tiongkok. Keluarga ini sangat misterius dan selalu bersembunyi dalam kegelapan, tapi bayangan keluarga ini ada di mana-mana dalam sejarah. Sambil ia pun membayangkan sesuatu yang aneh-aneh di sana. Lalu si rambut putih itu pun bercerita lagi, Tuan Yan dikatakan sebagai tuan muda dari keluarga Chen. Penampilannya mungkin berarti bahwa keluarga Chen telah memutuskan untuk bergabung dengan dunia. Badai akan datang, kakak. Lalu Zhang Haotian di sana pun berkata, pantas saja Tuan Yan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia ternyata berasal dari orang kaya yang benar-benar tersembunyi. Ada dunia di luar dunia dan ada orang di luar dunia. Keluarga Zhangku berasal dari Seoul dibandingkan dengan keluarga tersembunyi yang memiliki fondasi yang kuat. Aku tidak dapat mengikuti mereka. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan di sana berjalan dan ia pun bergumam, Tuan muda, keluarga tersembunyi yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Bukankah ayahku penjual buah? Kalian jago banget mengharang. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena mendengar seseorang dari belakang yang berkata, betul sekali, itu Tuan Yan. Ternyata itu adalah para gadis yang menghampirinya. Dan gadis itu pun berkata, Tuan Yan, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Tuan Yan, ini nomor teleponku, aku mengundangmu. Tuan Yan, aku lupa ponselku, bolehkah aku meminjam ponselmu untuk menelepon? Tuan Yan, kucingku bisa melakukan black flip. Apa kau ingin datang ke rumahku dan melihatnya? Sambil terlihat Chen Yuan di sana yang makin bingung dan ia pun bergumam, sial, situasi macam apa ini? Dan bersambung mo.